Nah, saudara, hari ini saya akan sharing, saudara. Saya kasih tema tipu muslihat iblis, ya, wiles of the devil. Oke, nah saudara, kenapa saya kepikiran tentang tipu muslihat iblis ini, saudara? Nah, kita pasti tahu beberapa hari waktu yang lalu kita dengar ada konglomerat dunia akhirnya mereka divorce. Tapi itu bukan cuma dasar utama. Saya minggu-minggu ini tuh banyak dengar kabar gitu ya. Ada yang anak Tuhan, cinta Tuhan, tiba-tiba mutusin untuk pisah. Ya. Anak Tuhan, melayani Tuhan, tiba-tiba ngalamin depresi yang berkelanjutan sampai dia harus dirawat. Hal-hal itu semua buat saya tuh kayak gini, mikir gitu, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya ingat dulu kita tuh pelayanan bareng, masuk ke kampus, ya menginjil, wah, nangis bareng di kampus, doa, wah pokoknya luar biasa lah gitu. Tapi hari-hari ini waktu saya dengar kabar-kabar nih tentang teman-teman yang udah lama gak ketemu, tiba-tiba, tahu gak sih ini begini, tahu gak itu begitu. Padahal setahu saya mereka sangat mengasihi Tuhan. Nah, kenapa kok bisa terjadi hal yang seperti ini gitu. Nah, dalam perenungan saya ingat waktu hari dua minggu Rebo yang lalu kita waktu kumpul sama-sama di tempat ini kita sharing tentang salah satunya kita bahas tentang tipu muslihat iblis. Nah, ada banyak kita yang ada di dalam tertipu, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh ketipu. Memang ciri-ciri orang yang tertipu itu nggak pernah sadar kalau dia itu tertipu. Dia anggap ya emang gue kayak gini. Ya gini loh Pak, Bapak nggak ngerti sih Pak, situasinya, kondisinya, waktu itu tuh nggak bisa Pak, mesti begitu. Iya, tapi sebenarnya tahu nggak sih kalau tertipu? Nah saudara, saya mau ajak kita sama-sama baca satu ayat saudara ya. Nah Efesus 6 ayat yang ke-11, saya sengaja ambil yang bahasa Indonesia masa kini supaya saya tahu saudara waktu buka di Alkitab saudara adalah yang terjemahan baru. Nah, kalau dalam bahasa kininya, BIMK-nya, dia bilang gini, pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Allah kepadamu, supaya kamu dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Ya, saudara. Nah, saudara, kata siasat-siasat yang licik dalam Alkitab saudara menggunakan kata tipu muslihat. Dalam bahasa aslinya pakai kata metodea. Metodea, saudaraku, artinya bukan cuma tipu muslihat iblis, tapi bicara tentang strategi iblis. Bukan cuma menipu sekali, kata ini lebih berkata gini, menipu tapi konsisten. Bayangin, nipu aja konsisten. Menipu tapi untuk membangun opini dalam hidup saudara supaya yang ditipu menganggap itu benar. Bayangin ya, jadi menipu untuk supaya saudara percaya bahwa ini benar, si penipu ini mengkondisikan keadaan, menggunakan strategi, dan menipunya konsisten, memberitakan kebohongannya konsisten, sampai yang ditipu itu merasa ini benar. Ini nggak salah, emang begitu kondisinya, harus ngambil keputusan ini. Sampai yang ditipu nggak pernah ngerasa kalau dia itu ditipu. Yang ditipu merasa ini udah bener kok. Nah, saya coba sharing ini, saudara. Saya berdoa berapa hari saya berdoa buat firman ini supaya waktu saudara mendengar, saudara dapat sesuatu, saudara terinspirasi. Yang lucu waktu saya udah nyiapin ini sampai jam 12, saya sendiri nggak bisa tidur sampai jam 3, saudara. Kenapa? Yang saya mau sharing ini saya coba pakai buat evaluasi diri saya sendiri. Dan saya menemukan ada hal-hal, jangan-jangan juga saya ditipu ini gitu. Nah saudara, saya coba pikir apa ya yang mirip sama situasi bahwa orang itu, cara-cara iblis, strategi iblis untuk nipu kita tuh kayak mana. Nah saya teringat sama kisah tentang waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, diperbudak, lalu Tuhan suruh Musa. Betul ya? Tuhan suruh Musa menghadap Firaun. Dan waktu Musa menghadap Firaun, saudaraku, Musa ngomong gini, saya diutus oleh Allahnya Israel.
Allah Abraham, Ishak, Yakub. Biarkan umatku beribadah kepadaku di padang gurun. Konsisten tuh kalau saudara baca di Keluaran pasal yang ke-5, 6, 7, 8. Itu aja permintaannya. Dan dengan berbagai cara Firaun melarang. Nah saudara, bagaimana cara Firaun melarang? Saya dapetin kok sama ya kayak tipu muslihat dan strategi iblis untuk mencegah kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Sama, saudara. Nah, ada 4 hal yang saya akan bagikan hari ini kepada kita semua. Yang pertama, saudara, strategi iblis untuk mencegah kita yang pertama, saudara, ya, kamu boleh menyembah Allah, tapi jangan terlalu jauh. Kita buka dulu Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Keluaran pasal yang ke-8, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28, saudara. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, setelah ngalamin tulah pertama, kedua, ketiga, dia berkata, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di mana? Di negeri ini. Kamu boleh menyembah Tuhan, tapi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di sini. Ayat ke-26, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban dan menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat 27, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Apa saudara? Hanya apa saudara? Kamu pergi, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ya, waktu saya baca ini, kayak di dalam hati saya, seperti Tuhan berkata, iblis itu enggak ada masalah kalau saudara datang ke gereja. Iblis nggak ada masalah kalau saudara nyanyi, nyembah Tuhan. Nyembah, nyanyi, kau yang layak terima pujian. Dia nggak masalah. Tapi tolong jadi orang Kristen yang biasa aja, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu radikal. Jangan terlalu habis-habisan. Kamu boleh tetap nyembah Tuhan, jadi orang Kristen, tapi tetap ada di sini, di lingkaran ini ya. Tetap ada dalam budaya dan kebiasaan yang sama seperti kebanyakan orang-orang dunia ya. Tetap ada dalam sistem ya. Supaya apa? Ya nggak apa-apalah. Satu hari Minggu nyembah Tuhan, yang penting Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kamu tetap balik bareng sama kita-kita. Ya, ingat, ya Minggu nggak apa-apalah. Jadi orang yang lempeng, bener, nanti Senin, Selasa, Rebo balik lagi ya. Ingat ya, mesti nongkrong sama teman-teman yang di tempat kerja, tempat segala macam. Boleh nyembah Tuhan, boleh kok. Tapi jangan berlebihan. Ya, jangan terlalu ekstrim, nanti nggak enak loh. Nah, itu salah satu yang coba iblis taruh, saudara. Ayat 28. Aku akan membiarkan kamu pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi jauh. Saudara, banyak kita ya waktu kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, di pikiran kita gini. Tahu nggak, kalau mau sungguh-sungguh nggak gampang loh. Ada harga yang dibayar loh. Tuh dilihat di depan. Ada jurang yang kamu harus lompatin. Itu bayar harga, nggak gampang. Sudahlah. Banyak kok yang ke Tuhan lebih dari kamu, udah tahunan, puluhan tahun malah. Biasa aja, rata-rata. Udah deh, santai aja, jangan terlalu berlebihan. Nah, sehingga saudara kita nggak pernah ngalamin sesuatu yang breakthrough. Karena waktu Roh Kudus kerja, waktu Roh Kudus taruh sesuatu di hati kita, dan waktu Tuhan mau pakai kita, barrier kita adalah gini.
gue terlalu ekstrim nih kayaknya ini. Udah terlalu habis-habisan, udah lah biasa aja lah. Dan saudara gak akan pernah kemana-mana, saudara akan ada di situ aja saudara. Tapi saudara tetap merasa bisa nyaman, kenapa? Karena sementara saudara begitu, iblis sedang membangun satu opini gini, banyak kok yang kayak lu gak sendiri, lihat rata-rata. Semua juga begitu. Gak bersaksi, banyak. Gak aneh, mayoritas juga gak bersaksi. Gak baca firman. Baca kan? Iya baca. Hari apa? Hari Minggu. Tuh banyak yang kayak gitu mah. Udah biasa aja. Gak perlu terlalu gimana lah. Gak mau jadi pendeta kan. Cuma jadi Kristen doang kan. Udah gak usah baca. Yang penting denger. Cukup. Ngakuin apalagi. Udah biasa aja. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berapa banyak saudara yang ngalamin kondisi ini, tapi saudara merasa saudara wajar. Biasa. Jangan-jangan saudara sedang tertipu. Ciri-ciri orang tertipu, enggak sadar kalau dia ditipu. Amin saudara. Nah kalau saudara ada, mari kita hari ini datang ke dalam sebuah pertobatan. Izinkan Tuhan berbicara. Karena emang sungguh hari-hari ini saudara Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Supaya yang tertinggal apa yang gak bisa digoncang. Amin saudara. Nah yang kedua saudara. Strategi iblis yang kedua saudara. Dia berkata kamu boleh nyembah Tuhan. Tapi kalau bisa yang laki-laki aja. Jangan bareng-bareng. Ayatnya di mana? Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai ayat yang 11. Ini saya bacain buat saudara ya. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sih sebenarnya yang mau pergi itu? Ayat 9 jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki, kami dan perempuan. Anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Dengan kata lain, Musa pengen ngomong, kami mau pergi rame-rame. Kami mau pergi bareng-bareng, semua kami harus pergi. Ya, tapi Firaun berkata gini, Tuhan boleh menyertai kamu. Lihat, aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Saya ulangi, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. 11. Ya, 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi tetapi hanya laki-laki dan beribadalah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Strategi musuh yang kedua gini saudara. Saudara boleh nyembah, boleh melayani, tapi saudara aja ya. Jangan sama keluarga. Saudara aja sendiri. Jangan gak usah lah. Mau bawa istri, ribet. Mau ajak suami. Iblis bilang gini, kan kamu tahu suami kamu kayak mana. Nanti malah gak jadi. Terus kita yang suami istri udah pergi bareng ibadah. Sama-sama nyembah. Kadang-kadang iblis taruh tuh pikiran-pikiran saudara. Sehingga kita ngelihat pasangan kita bisa negatif. Mikirin anak kita negatif. Bahkan kita suami mau maju. Kita istri malah jadi penghalang. Istri mau maju. Suami mau jadi penghalang saudara. Tapi waktu ditanya, kamu menghalangi pasangan kamu maju? Enggak. Bapak gak tahu aja pak ceritanya pak suami saya. Bapak gak tahu aja ceritanya istri saya. Kita gak pernah sadar bahwa itu sebenarnya tipu muslihat. Yang iblis bangun even bertahun-tahun dalam hidup kita saudara. Bertahun-tahun. Nah, saya coba kasih lihat saudara ya. Terjemahan ayat yang ke-10, Keluaran 10 ayat yang ke-10 bagus banget saudara. Terjemahan masa kininya gini. Kata raja, tidak mungkin aku mengizinkan kamu membawa orang-orang perempuan dan anak-anakmu. Kenapa? Nggak mungkin.
Satu aja, yang kamu minta itu sama saja dengan mengharapkan aku minta Tuhan memberkati kamu. Kok bisa? Apa hubungannya kalau Musa sama seluruh bangsa itu nyembah Tuhan? Apa hubungannya dengan berkat Tuhan? Ternyata Firaun meskipun dia bukan anak Tuhan, bukan orang Israel, dia nggak kenal Allah Tuhan Israel. Tapi dia tahu kalau satu keluarga datang nyembah Tuhan, udah nggak bisa ditahan, berkat pasti dicurahin saudara. Makanya tipu muslihat iblis, saudara, coba ngadu domba sesama. Saudara tuh nggak diadu domba, nggak dibikin sakit hati sama orang di luar keluarga, saudara. Pasti yang jadi barrier, satu-satunya penghalangnya dia juga. Mertua sebelah sama menantu, menantu sama mertua, anak sama orang tua sama anak. Saudara yang satu dengan yang lain nggak akan jauh-jauh. Nggak akan, saudara. Nah masalahnya gini, yang disebut tipu muslihat tuh gini. Waktu dilakukan itu, terjadi itu, kita semua nggak ngerasa kita ditipu. Kita semua ngerasa, bahkan kita meneguhkan. Ya nggak heran lah lu. Kesel sama istri lu begitu. Ya nggak heran lah lu sebel sama suami begitu. Ya nggak heran lah anak-anak lu kesel karena ya memang begitu. Anak-anak sekarang susah. Orang tua sekarang tuh susah nggak? Jadi saudara ngerti ya? Kita saling salahin satu dengan yang lain. Kita nggak pernah ngerti ini strategi. Nah saya renungin cukup lama saudara. Kenapa ya? Ayat ini jelasin sangat rinci. Ini semua terjadi kenapa? Kalau aku izinin kamu beribadah. Benar-benar sampai menyembah Tuhan. Suami, istri, laki-laki, perempuan, anak. Aku matilah, kata Firaun. Sama aja aku suruh Tuhan berkatin kamu. Itu cukup menggema, saudara. Nah sementara kita sering gak menganggap itu penting. Kita anggap itu opsional. Ya, saudara tahu saudara, waktu saya renungkan ini saudara, saya ingat Mazmur 133 kan. Kalau hidup rukun, bersama, Tuhan akan perintahin. Saudara gak usah minta. Tuhan akan perintahin berkat-berkat dicurahin. Nah saudara hari ini saudara lihat kalau saudara di rumah ngumpul, kita lebih banyak negatif thinkingnya, ribut, konfliknya, atau kita kayak kita saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Ya waktu pasangan kita mau maju, mungkin baru belajar baca firman, baru belajar, kita dorong dong. Ayo bisa yuk. Ayo kalau ada yang gak jelas kita diskusi sama-sama. Tapi seringkali waktu dia baru belajar, kadang-kadang nih contoh aja. Yang keluar di pikiran kita apa? Kemana aja, makanya Alkitab dibaca, jangan dijadiin tempat tidur. Makanya Alkitab dibaca, jangan dijadiin pajangan. Nah, waktu orang yang mau belajar, saya nggak tahu siapanya kita, anak kita kah, pasangan kita kah. Waktu dia mau belajar, di sini kayak ada mental block gitu ya. Gue lagi usaha nggak dihargain, ya sudahlah. Dan itu yang musuh kita mau, saudara. Musuh kita mau. Nah waktu saya kata tipu muslihat itu saya baca, saya renungin. Iya loh, artinya apa? Menipu secara konsisten, rajin. Jadi nipunya rajin tiap hari, dicicil sementara kita nggak sadar. Kita pikir itu kejadian-kejadian biasa. Ya biasalah emang namanya kita hidup penuh dengan konflik, kita anggapnya itu biasa. Tapi iblis konsisten, terus dia pupuk sampai kita keblok. Nggak bisa lihat kebenarannya, kita nggak bisa lihat sisi pandang Tuhannya. Keblok saudara. Dan akhirnya setelah lewat sekian tahun, kita kayak orang nyerah. Beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang datang setelah sekian tahun kehidupannya kering, keluarganya kering, datang udah begini. Kira-kira gini, Kak, saya mau lapor, saya dan pasangan saya udah nggak bisa lagi. Kita udah coba sekian tahun, kita udah nggak bisa lagi bersama. Waktu saya tanya itu, kenapa?
Ya kalau yang suami kasih daftar list kesalahan istri. Ya kan? Istri gini, 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 gini. Yang istri ya kasih daftar kesalahan suami. Semuanya punya argumen dan kita udah daftarin ke pengadilan gitu. Ya semua mungkin yang terbaik buat Tuhan, bla 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 bla. Terus saya ngomong gini, kan kita udah kenal ya kayak keluarga, kenapa nggak ngomong 5 tahun yang lalu? Kenapa kalau setiap ditanya, ngomongnya apa? Oke, baik kok. Gimana? Fine. Oke, kita happy. Apa segala setelah sekian tahun, kenapa baru ngomongnya begini gitu? Ya, ternyata jawaban yang pertama, kami pikir kami bisa handle sendiri. Nggak perlulah orang lain tahu kalau kami masih bisa, kan ini aib. Ya, yang kedua, kami udah cerita. Tapi buktinya mana? Nggak ketolong. Jadi ya kita pikir ini kesalahan kita, ini urusan kita, ya kita tanggung jawab. Kita udah hubungin semua keluarga kok, oke kok. Dan kakak nggak perlu merasa bersalah. Ya, yang pernikahan yang waktu itu nemenin saya soalnya. Dan itu buat saya cukup bertanya-tanya, kenapa? Karena ternyata ada konflik, ada masalah kecil nggak pernah diberesin, ya kan? Penyelesaiannya cuma diem-dieman doang, atau ditekan, ya udahlah, bisa terima lah, ya udah emang. Tapi dipupuk kan, sampai kayak itu jadi sebuah kubu yang dibangun oleh musuh, sampai akhirnya itu kita ditipu karena udah bertahun-tahun, bayangin bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, udah gak tahan lagi. Ya gak bisa ditahan. Gak pernah bisa, jadi gak pernah menikah misalnya 20 tahun gak pernah bisa lihat selama 20 tahun itu ada kebaikan dari pasangan kita. Gak bisa lihat kebaikan orang tua kita, gak bisa lihat, yang kita lihat cuma yang salah, yang jahatnya aja. Sedih. Udah gak ingat dulu waktu di Ancol lari-larian, ya kan. Saya, gitu. Waktu pertama kali ngapel, masih kuliah gak punya duit, baru kerja, cuma bawa Dunkin Donut setengah lusin, ya kan. Gak inget, masih susah, masih jadi sales, naik motor, ban pecah, dorong, cari tukang tambal ban, udah lupa semua. Yang diinget apa? Dia udah nyakitin gua, dia gak tanggung jawab, dia begono, dia begini. Kenapa? Setelah bertahun-tahun, tipu muslihat itu jadi sebuah kebenaran. Nah, waktu saya ngomong ini, saudara, saya itu berdoa gitu. Siapapun saudara di tempat ini, ataupun saudara nanti nonton di YouTube atau apapun, kalau saudara punya problem, beresin lah. Nah, biasa yang paling berat itu, kalau cowok tuh dia paling berat, ya mungkin semua lah, gak cowok gak cewek. Gengsi untuk mulai ngomong duluan, speak the truth dengan kerendahan hati, saudara. Ya, gue salah. Maafin gue ya. Gue ngomongnya kasar. Ya, gue salah. Gue gak melayani lu dengan baik. Gue gak bener. Terus selesai itu bisa. Itu bisa ditahan sampai berbulan-bulan hingga itu jadi sebuah kayak gunung batu, kayak salju es gitu, yang depannya kelihatan, kalau orang semua masih lihatnya baik semua, tapi di bawah tuh udah kayak gunung gitu. Nah karena saya tahu iblis sedang gencar kerjakan ini, saudara, lewat tipu muslihat ini tuh saya tuh berdoa supaya apapun saudara, bentuknya apa ini yang saya cerita ini belum tentu saudara alamin, karena bentuk orang beda-beda kan. Beda-beda. Ya. Tapi konsep Tuhan tentang keluarga tuh gak pernah berubah. Di mana ada kesepakatan dalam sebuah keluarga, ada berkat. Dan anak-anak belajar akan Tuhan lewat keluarga. Nah, saya berdoa Tuhan bicara, Tuhan ketuk pintu hati kita semua. Supaya kita ngalamin breakthrough hari ini. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, ya tipu muslihat iblis bilang gini,
Coba kita lihat Keluaran pasal yang ke-10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Ya. Musa datang ke Firaun. Firaun bilang gini. Lalu Firaun memanggil Musa karena udah nggak tahan sama 10 tula kan. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh pergi bersamamu. Firaun bilang, oke, boleh. Kamu mau bawa istri, bawa suami, bawa anak, bawa kakek, bawa nenek, boleh. Tapi kambing, domba, lembu harus ditinggalin. Ayat 25 sampai Musa bilang gini. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Kalau saudara baca ayat 26, Musa tuh kira-kira ngomong gini, kalau kita nggak boleh bawa, lah kita mau persembahin pakai apa? Kami harus potong kambing, kerbau. Kami mesti potong ternak sebagai persembahan. Ayat 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kaki pun, satu hewan pun nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan dia nggak bisa tentuin yang mana. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Artinya gini, aku nggak bisa kasih tahu nih mau kambing, mau domba, mau yang kecil, mau yang gede, mau sapi, mau induknya, mau anaknya, kami nggak tahu sampai kami ke tempat itu dengar Tuhan mau kami persembahin yang mana. Jadi kami mesti bawa semua, nggak boleh ketinggalan. Kami nggak tahu. Artinya gini, Musa pengen ngomong gini, ini loh penyembahan yang kami mau lakukan. Kami mau dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih apa, kami kasih apa. Karena harta kami milik Tuhan. Bukan cuma milik kami. Kalau Tuhan suruh, kami mau taat. Tapi iblis bilang gini, enggak gitu. Kerjaannya kerjaan. Harta ya harta. Lu ikut Tuhan boleh, tapi hartanya enggak. Tapi jangan salah, Yesus tuh pernah ngomong gini saudara. Matius 6 ayat 21 bilang gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nggak bisa, saudara nggak bisa pisahin saudara menyembah Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Nah itu sebabnya teman saya bisa main itu tuh saham falas jago saudara. Karena buat dia kalau cut loss, untung. Kalau saya nggak bisa. Begitu masukin kepikiran mulu. Ini saya gitu. Artinya ada orang-orang yang nggak bisa memang, cuan apa, amsyong ya, untung apa enggak, naik apa turun, dipikirin terus. Jadi buat saya, mendingan gak usah deh. Mendingan yang pasti-pastilah dagang, walaupun ada resikonya, tapi masih bisa terukur, masih bisa gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, yang mikirinnya duit. Maksud saya gini, punya duit kaya raya nggak masalah, saya juga senang kalau saudara kaya raya. Saudara sukses saya juga senang. Tapi yang problem adalah kalau saudara udah mulai taruh semua keberhargaan hidup saudara hanya di situ. Saudara, dan itu akan jadi penghalang saudara untuk datang dan menyembah Tuhan. Nah cuma kita itu nggak berasa. Kita tuh nggak pernah berasa kalau kita ditipu. Sama kayak gini saudara. Saudara kalau beli barang mahal, sini, tipuan pria ini contoh ya. Kalau iblis itu datang dalam bentuk genderuwo, ya, pocong. Semua kita kan langsung tahu kan, dalam nama Yesus keluar. Coba kalau datangnya dalam bentuk wanita, biola saudara. Kita lihat, biasa ngeliat bass betot, ini ngeliatnya biola saudara. Ya kan? Waktu kita lihat saudara, waktu dia cobain kita nggak tengking. Kita bilang siapa takut, lu jual gue beli. Ya, lu paksa gue borong. Kenapa? Karena tampilannya, casingnya bagus. Bener nggak saudara? Hah? Coba kalau genderuwo beneran, siapa yang mau? Nah itu tipu muslihat iblis. Itu cowok biasa, pria gitu. Kalau wanita lain. Wanita kalau beli barang mahal pasti nggak mau. Mahal aja. Mahal banget nggak mau. Tapi kalau murah dia borong. Padahal kalau di total nilainya sama loh. Bener gak? Apa? Petek 50.000.
Petek 50.000, nggak mau. Begitu peteknya murah, harga 5.000, yaudah beli 10. Sama juga 50.000. Ya kan, cuma beda aja. Tapi maksudnya itu tipu muslihat dan kita nggak berasa. Apa? Belanja di Sogo mahal. Enggak, Tanah Abang. Tapi waktu ke Tanah Abang bawanya 2 tas. Dihitung-hitung sama juga. Ratusan ribu juga, jutaan juga. Kepake? Ya enggak juga. Dipajang juga, saudara. Loh, itu ditipu, saudara. Tapi kita nggak pernah berasa. Kalau ditanya, belinya banyak amat, murah. Tapi kalau ditotal mahal. Mahal bu, beneran, nggak bohong. Ya kan? Nah, sebenarnya kita ditipu, saudara. Kita ditipu. Haleluya, Tuhan selamatkan nyawa anakmu Tuhan. Takut dirajam habis ini. Ya, yang berikutnya saudara ya. Nah, yang keempat nih strategi iblis. Kamu boleh nyembah Tuhan saudara. Yang keempat. Nah kalau saudara baca ya, yang pertama di Keluaran 8. Kedua Keluaran 10, ketiga Keluaran 10, yang keempat Keluaran 14 ayat, saya kasihnya banyak karena ini terjadi berulang. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12, Keluaran 16 ayat 3, Keluaran 17 ayat 3. Jadi setiap pasal terjadi. Gini saudara, kenapa Keluaran 10 tipu muslihat berikutnya ada Keluaran 14? Karena Keluaran 11, 12 itu cerita tentang anak sulung Mesir mati, ada Paskah yang kemarin Bro Dion sharing, yang roti tidak beragi, bla bla bla. Singkat cerita, setelah lewatin 10 tulak nih, bangsa Israel berhasil keluar dari Mesir. Berhasil. Mereka berhasil lewatin laut saudaraku yang terbelah. Tapi gini, walaupun mereka keluar dari Mesir, Mesir ternyata nggak pernah keluar dari mereka saudara. Waktu mereka ngalamin kesulitan, mereka bilang gini sama Musa ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun, dan apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir. Jadi walaupun mereka udah ngeliat mujizat banyak, dahsyat, waktu mereka ngalamin kesusahan, mereka terancam mati, mereka terancam kelaparan, mereka terancam kehausan, mereka selalu ngomong gini, coba ya kalau gue masih di Mesir. Coba ya kalau gue masih kayak dulu. Kasarnya kalau kita nih, wah kalau gue masih kayak dulu enak nih. Yang dulunya suka minum, mabok, waktu ada masalah, mikirnya gini. Wah kalau dulu gue mabok lagi nih. Wah kalau gue dulu kayak gini waktu pacaran konflik, gue cari cewek lain nih. Wah gue begini nih. Pikiran kita masih kayak dulu saudara. Sekalipun ya status kita udah anak Tuhan. Status kita udah pekerja, pemimpin, udah wah kalau orang lihat mah udah nabi lah. Udah bagus. Tapi inside-nya, di dalamnya masih yang lama. Cara berpikir kita masih yang lama. Waktu kita disakitin, otak kita berpikir respon yang lama. Nggak bisa gue diginin gue balas. Gue sikat, nggak bisa. Enak aja, nggak bisa. Hajar, beri. Ya kan? Nggak bisa, enak aja. Manusia semut aja diinjak ngelawan. Dia lupa. Yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Christ is in you. Kristus ada di dalam kamu. Ada firman yang kuat yang sudah mengubah kamu. Kamu ada ngalamin transformasi. Tuhan bilang gini, hati yang keras aku jauhkan daripadamu. Aku memberi kamu hati yang baru. Aku menulis firmanku di dalam loh hatimu. Supaya apa? Supaya engkau punya hati yang connect sama Roh Kudus. Waktu Roh Kudus bilang sesuatu meskipun rugi, kamu akan tetap bilang, Tuhan, aku mau. Lupa saudara. Nggak bisa tidur. Ya dendam, kurang ajar Pak, kurang ajar. Aduh itu apa namanya, karyawan kurang ajar Pak. Aduh Pak, aku kesel gitu. Ya uang kita dimakan Pak, aduh kurang ajar itu. Ya, padahal kita lupa berkat mah dari Tuhan.
Tuhan bisa ganti berkali lipat dengan caranya Tuhan loh. Tuhan izinin itu terjadi. Tuhan pengen tahu doang. Yang menguasai saudara firman atau mamon. Yang menguasai saudara itu apa? Kalau saudara udah lakukan hal yang benar, maka resultnya akan benar. Kalau sampai nggak benar, tunggu aja. Tunggu aja. Pasti benar. Waktunya Tuhan. Mungkin ke delay. Tapi Tuhan nggak pernah terlambat, saudara. Tuhan nggak pernah terlambat, saudara. Tuh. Mas bro keluarin ayatnya. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan ganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Waktu ngalamin kesusahan. Tuh enak yang dulu. Enak yang dulu. Pikirannya selalu dulu. Cerita-ceritanya juga dulu. Udah bertobat puluhan tahun ceritanya masih dulu Pak. Dulu. Saudara bukan yang dulu. Saudara udah diperbaharui. Nah ini kalau diambil konteks sekarang saudara. Ini kan ayat 4, pasal 14 kan. Setelah mereka ngalamin Paskah. Setuju ya? Paskah itu bicara apa? Kematian, kebangkitan Yesus. Nah kita ini orang Kristen, anak Tuhan sebetulnya. Orang Israel rohani. Yang sudah lewatin Paskah. Oleh karena penembusan Kristus. Saudara bukan lagi yang dulu. Saudara yang hari ini saudara. Di mana Kristus ada dalam hidup saudara dan berkuasa. Amin saudara. Nah yang terakhir saudara, ayat yang terakhir bilang gini saudara. Slide yang terakhir bilang begini saudara. Nah gimana caranya ngalahin tipu muslihat ini, gimana caranya ngalahin? Saudara, gimana cara ngalahin 4 ini? Mari kita lihat slide berikutnya. 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini kalau saya kata. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi cara ngalahin yang 4 strategi siasat dari si iblis itu apa? Itu saudara. Saudara harus mematahkan dan merubuhkan. Saudara tahu nggak? Setiap tipuan yang dibangun itu sama kayak dia bangun tembok. Bata-bata itu loh saudara. Dia bangun. Sampai batanya pertama baru 1 bata, 2 bata saudara masih bisa lihat. Masih bisa ngeh. Oh enggak nih dibohongin nih. Ini kurang ajar nih si bulis nih ya nipu ya. Wah terus tapi kita nggak beresin. Dia bangun lagi 1 bata. Dia bangun lagi 1 bata. Dia bangun lagi 1 bata. Sampai batanya udah mulai melewati mata kita. Kita udah nggak bisa lihat lagi. Dan ternyata kita dikotakin sama kubu yang iblis bangun. Dan kubu itu selalu bicara soal keangkuhan. Apa kamu ngalah? Apa kamu mau luar biasa? Berkorban loh. Biasa-biasa aja lah. Apa kamu mau ngalah sama pasangan kamu? Kamu mau ngalah sama anak kamu? Hoi ntar dulu. Pikir dong. Kamu kan udah dewasa. Kamu kan udah berhasil. Nggak bisa. Biar dia tahu siapa diri kamu. Keangkuhan manusia, saudara. Kita nggak gampang ngalah, nggak gampang ngampunin. Amin, saudara. Terus saudara disuruh Tuhan berkorban. Nggak bisa. Dia nggak tahu cari duit sekarang susah. Bicara keangkuhan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kami menawan segala pikiran. Saudara kalau nggak bisa tidur itu kan pikirannya kemana-mana kan ya. Amin nggak saudara? Kita kan tipe orang yang kalau ada masalah kadang bisa tidur, pikirin kemana-mana. Kan pikirannya, apa itu? Kalau dia kayak gini gue mesti begini nih. Enak aja, pokoknya di sini bertempur sendiri sampai capek gitu. Sampai badan pada pegel semua besoknya. Nah firman Tuhan kata gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Besok-besok kalau gak bisa tidur, doanya gini, Tuhan, aku mau tidur, capek, aku mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku tahu Tuhan tahu yang terbaik. Ajar aku Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ajar aku Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ajar aku Tuhan. Kalau aku harus mengampuni, aku mengampuni. Bukan karena dia, tapi karena aku mengasihi Tuhan. Aku tahu Tuhan udah beri yang terbaik.
Aku mau memberi yang terbaik. Nah, satu kali saya baca buku Kryptonite, apa itu kalau yang Superman apa? Pokoknya ada Kryptonite ya. Nah, ada satu buku John Bevere. Padahal saya bacanya cuma kata pengantar, pendahuluan, nama daftar isi, sama ngelihat yang terakhir, saudara. Baca cepet. Nah, di buku itu bilang gini, kok kamu mau menang dari dosa tipu muslihat iblis? Jangan dilawan. Jangan gini misalnya. Aku pahit nih, aku gak bisa ngampunin. Aku mau ngampunin. Aku harus mau ngampunin. Aku mau ngampunin Tuhan. Tuhan, aku mau ngampunin. Saudara malah gak ngampunin. Malah makin gedek iya, makin kesel iya. Saudara mau menang dari perjinahan. Tuhan, aku gak mau. Aduh, gak mau deh, pokoknya gak mau lagi deh. Aku tutup mata deh, tapi buka dikit lihat. Enggak mau deh Tuhan. Saudara, tunggu 3 hari saudara jatuh. Tunggu seminggu saudara akan balik lagi seperti semula. Jatuh, gagal lagi. Satu-satunya cara, buku ini ngomong gini. Saudara gak usah lihat dosanya. Saudara cukup datang sama Tuhan bilang, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan. Karena aku mau menyembah Tuhan, aku tahu kalau aku dekat sama Tuhan, dosanya rontok. Kalau aku dekat sama Tuhan dan ngalamin kasih Tuhan, aku akan mudah mengampuni karena aku sudah terima pengampunan. Kalau aku dekat sama Tuhan, dosa kenajisan, dosa percabulan, nggak ada daya tariknya lagi. Kenapa? Karena engkau lebih menarik, engkau lebih nikmat dari segala yang bisa aku dapatkan dari hal-hal seperti itu. Saudara fokusnya ke Tuhan. Saudara khawatir karena keuangan, saudara khawatir karena pekerjaan. Saudara datang sama Tuhan, intim sama Dia, saudara, mengasihi Dia. Saudara akan ngerti bahwa nggak ada bapak yang membiarkan anaknya terlantar, saudara. Nggak ada bapak yang diam anaknya waktu kelaparan. Terus saudara bilang gini, kalau gitu nggak usah kerja bro, makan tidur aja biarin Tuhan yang ngatur. Enggak, saudara. Waktu saudara nyembah Tuhan, saudara intim sama Tuhan, Tuhan akan kasih ide dalam hidup saudara. Kekuatan, kemampuan, saudara mampu bangkit. Saudara yang ngerasa kayaknya gak percaya diri, waktu bekerja gak percaya diri, gak confident, saudara yang banyak alasan, tiba-tiba ada kekuatan untuk saudara bangkit. Kasih karunia Tuhan dicurahkan. Amin saudara. Nah saya rindu supaya kita ngalamin Dia.